Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah saya share nih video tentang VGA rank harga 2 jutaan yang layak beli. Nah, kali ini kembali lagi saya share VGA gaming rentang harga 1 jutaan. Karena ini berdasarkan permintaan salah satu subscriber NK. Di sini maksud 1 jutaan bukan 1 juta pas ya, melainkan 1 juta plus. Kan kalau ada plusnya itu mesti asik. Nah, bagi yang baru kenal channel ini, kenalan dulu dong dengan channel ini dengan cara tekan tombol merahnya. Karena ada pepatah mengatakan, gak kenal maka gak sayang. Gak sayang karena gak ada duit. Alah, gak nyambung. Salah satu yang mengganjal di hati saya ketika hunting VGA di marketplace pas baca deskripsi, ada kewajiban buat video unboxing plus pemasangan tanpa jeda. Hah? Tanpa jeda? Lah gimana nih? Pas lagi unboxing sambil rekam barang, tiba-tiba kentut, ditahan, malah kecirit. Ayo, atau pas lagi rekam, tiba-tiba baterai habis, kan videonya terjeda-jeda. Terus karena video terjeda, garansi angus. Ada-ada aja. Intinya sih, saya pribadi kalau menjual, nggak pernah buat embel-embel bikin video unboxing. Karena saya jual pakai prinsip yakin. Yakin barang yang saya jual nggak ada masalah. Dan alhamdulillah, dari tahun 2011 yang lalu, saya jual barang udah kemana-mana, nggak ada komplain yang berarti. Atau sampai barang dibalikin. Yang ada, barang saya malah nggak balik. Lupa, kan barangnya udah saya jual. So, saya rada ragu nih ketika membeli di seller yang punya syarat kayak gini. Nvidia GTX 1050 Ti. Ya, VGA ini masuk lagi. Loh, kenapa? Yang ada apa salah? Salah, apa maksudnya? Gini-gini, masih bisa diajak main game loh. Kalau kalian masih ingat, saya pernah share kemampuan gaming GTX 960 2GB. Nah, Nvidia GTX 1050 Ti ini jelas punya kemampuan yang jauh lebih baik. Wih, berarti masih kece bos. Pasti dong. Bahkan, Nvidia GTX 1630 yang overpriced, sekali-sekali bahasa Inggris ya, walaupun salah, performanya masih jauh di bawah 1050 Ti ini. Nah, sekarang harga Nvidia GTX 1050 Ti ini udah mulai turun. Sebagian dijual di rentang harga 1,7 juta sampai 1,9 juta rupiah. Kok masih berasa mahal ya? Ya biasalah, kebanyakan penjual masih terlalu pede jual harga segini. Tapi minimal nggak sesombong Nvidia GTX 750 Ti. Saya pernah lihat nih, Nvidia GTX 1050 Ti ini dijual di angka 1,6 juta rupiah. Dan ini tergolong paling murah, tapi udah sold out duluan. Nah, kemampuan Nvidia GTX 1050 Ti ini bisa dikalahkan oleh VGA baru dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 6400. Sayangnya, VGA ini masih tinggi. Coba barunya di bawah 2 juta. Nvidia GTX 1050 Ti minggir. Nvidia GTX 1050 Ti disarankan main di resolusi 900p. Sedangkan daya power supply minimal adalah 250 watt tanpa pin power dan TDP 75 watt. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit. Lah, ini juga udah turun bos. Iya, sekarang makin turun. Kalau naik turun, lama-lama kan bisa keluar. Maksudnya aneh aja, kok bisa harganya naik lagi? Nah, ada yang nggak beres soal harga ini. Kok bisa VGA ini harganya beda-beda tipis sama Nvidia GTX 1050 Ti? Padahal secara kemampuan jelas banget Nvidia GTX 1050 Ti itu jauh di bawah Nvidia GTX 1060 3GB ini. Bahkan kemampuan Nvidia GTX 1060 3GB ini masih lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1650 maupun AMD Radeon RX 6400. Hanya saja salah satu kekurangan dari VGA ini lebih boros dibanding Nvidia GTX 1050 Ti. Yap, butuh power supply dengan daya minimal 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 120 watt. Rasanya sih borosnya nggak terlalu ya. Saya mah mending ini dibanding Nvidia GTX 1050 Ti. Beda tipis doang harganya. Turun dong 1050 Ti. Masa masih mahal? Nah, karena memang beda kasta, jelas Nvidia GTX 1060 3GB rekomendasi layaran di resolusi 1080p. Bagi yang penasaran gimana performanya, nanti saya kasih link di deskripsi. Nvidia GTX 970 4GB DDR5. VGA yang cukup berumur ini karena jebolan tahun 2014, sekarang harganya makin miring, syukur nggak masuk siring. Kemarin-kemarin dijual dengan harga yang cukup tinggi, sekarang udah sadar diri.
di bawah 2 juta rupiah. Bahkan termurah bisa kalian dapat di rentang harga 1,5 juta rupiah. Wih, menggiurkan sekali ya. Bicara soal kemampuan, jangan remehkan dulu. Biar kata tua, ini tua-tua keladi. Makin tua nggak lama lagi mati. Nggak juga dong, tergantung amal ibadah kalian. Syukur-syukur dapat VGA bandel biar kata tua. Nah, kemampuan VGA ini masih di atas sedikit Nvidia GTX 1060 3GB. Jelas, Nvidia 1050 Ti liwat dong. Yoi, VGA ini masih cukup sanggup bermain game terkini di resolusi 1080p. Sayangnya, VGA ini lebih boros ketimbang dua VGA sebelumnya. Butuh minimal daya power supply 300 watt dengan konektor 2x6 pin dan TDP 148 watt. Tapi ada juga loh yang pakai 1x6 pin dan 1x8 pin, yang jelasnya bisa lebih boros lagi dayanya. Sama kayak Nvidia GTX 1060 3GB, VGA ini udah saya uji coba, monggo cek di deskripsi. AMD Radeon RX 570 4GB DDR5. Kalau bahas kolor hijau, kubi hijau terus, rasanya nggak adil ya. Istilah kata, jikalau, malah ngikut si anu. Jadi, kali ini kita masukin juga VGA dari pesulap merah. Aduh, maaf, berita yang viral itu doang jadi masuk terus di otak saya. Maksudnya kubu merah. Nah, dikarenakan stok VGA makin melimpah, VGA ini pun ngikut murah. Harga pasarannya cukup variatif. Dari 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah, tergantung kondisi. Jadi kondisi VGA ini ada yang udah kena perkosa, repasta, ada yang full set, ada yang batangan. Jadi ini berpengaruh ya ke harga. Saran saya cari yang masih perawan ting-ting, karena kalau udah pernah dibongkar, sedikit sanksi soal ketahanan VGA. Dan lagi, RX 570 4GB ini termasuk salah satu VGA yang dipakai buat mining. Secara kemampuan VGA ini 11-12 ya sama Nvidia GTX 1060 3GB. Jadi rekomendasi layar pun sama, yaitu 1080p. Untuk daya power supply sendiri, VGA ini wajib menggunakan power supply minimal daya 450 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 150 watt. AMD Radeon RX 580 4GB DDR5. Lanjut lagi nih, seniornya RX 570 kita bahas. Nah, VGA ini nongolnya berbarengan dengan AMD Radeon RX 570. Yap, nongol pertengahan tahun 2017 yang lalu. Sedikit lebih mudah dibandingkan Nvidia GTX 1060 3GB yang nongol tahun 2016. AMD Radeon RX 580 tergolong kelas menengah atas di masanya, dan rival terberatnya adalah Nvidia GTX 1060 6GB. Tapi secara keseluruhan, jelas AMD Radeon RX 580 lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1060 6GB. Tapi biar kata demikian, VGA ini harus mengakui kalah telak dibandingkan adik terbarunya, yaitu AMD Radeon RX 6500 XT. Jadi wajar kalau VGA ini harga bekasnya di bawah 2 juta rupiah. Masa iya masih pede jual di atas 2 juta? Lawang performa gamingnya masih bagusan RX 6500 XT yang harga barunya termurah di angka 2,4 juta rupiah. Kan malu masih jual mahal. Harga bekas VGA RX 580 4GB ini tergolong masih tinggi. Yap, dijual di rentang harga 1,8 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. VGA ini direkomendasikan main di resolusi 1080p. Untuk daya power supply minimal adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 185 watt. Kalau saya pribadi dibanding beli bekas RX 580 dengan harga 2 juta bahkan lebih, maka lebih baik saya nambah 400.000 untuk dapat AMD Radeon RX 6500 XT baru buka bungkus dan bergaransi tentunya. Harusnya harga VGA bekas ini udah di angka 1,6 sampai 1,7 juta rupiah. Nah, dari 5 VGA yang ada di video ini, manakah yang paling kenceng performanya? Ya jelas dong, AMD Radeon RX 580 4GB DDR5 adalah yang paling baik performanya. Tapi, kalau kalian pengen ngirit listrik, jelas Nvidia GTX 1050 Ti gak ada lawannya di video ini. Untuk pilihan di tengah-tengah adalah Nvidia GTX 1060 3GB. Biar kata VRAM-nya kentang alias kena tanggung, tapi VGA ini masih bisa meladeni game sekelas God of War dengan baik di resolusi 1080p. Maklum, saya mantan penggunanya. Konsumsi daya, ya masih bisa dibilang nggak boros-boros banget ya.
performa masih jauh di atas GTX 1050 Ti yang harganya 11-12 dengan tipe ini. Tapi semua balik lagi ke kalian, mau pilih mana, itu ada di tangan kalian, bukan tangan dukun. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming harga 1 juta plus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.